Saya Ling Li. Di mata orang lain, saya menikah masuk grup Cishi, istri direktur Ci yang megah. Tapi, Sayang, jangan marah. Sudah kukatakan kan, aku dan Ling Li nikah bisnis. Tak ada cinta. Sudah, lupakan dulu. Nanti di kantor. saya ingin kerja di grup Cishi. Kerja. Kerja apa? Jadi Nyonya Ki kan baik? Cari masalah sendiri. Sudah. Mau pergi silakan. Oh ya, malam ini saya lembur. Tak pulang. Benar lembur. Apa maksudmu? Curiga padaku? Ling Li, aku kan juga direktur grup Cishi. Aku akan bohong untuk hal kecil? Bohong padamu? Baik. Kalau tak percaya, aku bersumpah, boleh kan? Aku bersumpah, jika aku bohong padamu, aku akan jatuh dari lift itu. Tapi, tak ada yang tahu. Aku juga punya identitas Rokata. Orang yang bohong padaku, kebohongannya jadi kenyataan. Kenapa kamu datang? Sudah kukatakan, untuk kerja. Dan, aku tak bisa tunggu kalian bawa anak pulang dan pura-pura tak tahu apa-apa, kan? Ling Li, kamu ngomong sembarangan apa? Xiangnan sekretarisku. Kami hanya hubungan kerja yang resmi. Ya, Nona Lin, kamu salah paham tentang apa? Meskipun aku dan kakak Ki adalah teman sejak kecil, tapi pekerjaan tetaplah pekerjaan. Jangan berpikir berlebihan. Aku tidak berpikir banyak. Cukup dengan melihat saja. Kakak Ki Chuan, jangan marah. Kamu ini, Nona Lin datang bekerja, kenapa kamu tidak bilang padaku sebelumnya, supaya aku bisa menjemput? Nona Lin, maaf atas ketidaknyamanan. Aduh. Xiangnan, kamu tidak apa-apa. Ling Li, kamu tidak bisa pegang segelas air? Kakak Ki, jangan salahkan Nona Lin. Dia salah paham tentang hubungan kita, sehingga marah padaku. Nona Lin, aku sudah menjelaskan. Kamu tidak perlu seperti ini. Jadi maksudmu adalah aku sengaja. Ling Li, kamu yang menumpahkan air. Kamu masih merasa benar? Sekarang aku minta kamu segera minta maaf padanya. Sudahlah, Kakak Ki Chuan. Anggap saja ini salahku. Tanganku terluka, sehingga tidak bisa pegang gelas. Bukan salah dia. Lihatlah, di saat seperti ini, dia masih membela kamu. Berhentilah berpikir seperti itu. Kami berdua benar-benar bukan hubungan yang kamu pikirkan. Sekretaris Wen, aku tanya sekali lagi ya. Apa kau yakin aku sengaja? Nona Ling, aku sudah mengakui ini salahku. Aku tak menyalahkanmu, tanganku terluka hingga gelas terlepas. Tapi kenapa kau begitu agresif? Jangan keterlaluan. Nona Wen, ku ingatkan, jangan bohong di depanku. Kalau tidak, akan jadi kenyataan. Kau pikir dengan ancamanmu, Kakak Ki Chuan akan percaya? Bagaimanapun, Kakak Ki Chuan hanya berpihak padaku. Nona Ling, bukan begitu. Aduh. Xiangnan, kau baik-baik saja. Aku antar cari kotak PTK. Lihat, inilah akibat berbohong padaku.
Ling Li, kau masih punya hati nurani. Cuma tumpah air, kau perlu mengutuknya? Bukan kutukan ini peringatan. Jangan berbohong. Ling Li, jangan cari gara-gara. Aku tahu kau cemburu aku kerja dengan Shang Nan bekerja sama. Aku peringatkan, kalau sakiti dia lagi, takkan ku maafkan. Cemburu? Menargetmu? Kau terlalu menganggap diri penting. Kau bunuh ibuku. Pergi dari rumahku. Suruh aku pergi? Aku dan ayahmu sudah menikah. Sekarang akulah yang menjadi nyonya rumah ini. Gadis kecil berani melotot padaku. Kalau masih bandel, lihat hukumanku. Sengaja bandel ya? Aku yang bikin kamu bandel? Gadis kecil, aku bunuh kamu. Pernikahan dengan Qichuan tanpa cinta. Hanya ingin manfaatkan grup Qixi agar lebih kuat untuk balas dendam ibu. Ling Li, kau pikir dengan tipu muslihatmu, kakak Qichuan akan menyukaimu? Ku beritahu, dia cintaku. Antara kalian hanyalah pernikahan tanpa cinta. Kenapa tak berpura-pura lagi? Bagaimana rasanya berbohong? Jangan coba-coba mengancamku. Tadi aku tak sengaja. Baik. Coba lagi. Ling Li, semua tahu hidupmu di keluarga Lin menyedihkan. Hanya dapat keberuntungan kotor bisa menikahi kakak Qichuan. Meski kalian menikah, lalu apa? Posisi Nyonya Qi lambat laun jadi milikku. Benarkah? Kalau gitu, berusahalah. Kakak Qichuan, aku sudah menjelaskan pada Nona Ling. Ku bilang, kita hanya saudara yang tumbuh bersama. Jangan berpikir macam-macam. Aku tak mau karena aku mengganggu hubungan kalian. Bukankah sudah kukatakan, dia cuma pajangan. Urusi dia buat apa? Aku tak mau menyusahkanmu. Oh ya, ada lagi soal Nona Ling yang mau kerja di perusahaan. Mengingat dia kurang pengalaman, tak bisa hindari kesalahan. Kalau orang lain tahu dia istri Anda, nanti bisa mempermalukan Anda. Pendapatmu masuk akal. Aku tak peduli status Nyonya Qi. Sekretaris Wen, kau terlalu banyak pikiran. Nona Ling, bukan itu maksudku. Aku hanya khawatir padamu. Kau khawatir padaku atau khawatir status Nyonya Qi ku terbongkar lalu kau jadi jahat? Ling Li, sudah berapa kali kukatakan, dia sekretarisku. Kenapa kau selalu begitu kejam? Qichuan, aku yang kejam atau kalian yang anggap aku angin lalu? Sudahlah, hari ini aku tak mau bertengkar. Lagi mau apa? Aku mau masuk Departemen Investasi Strategis. Ling Li, kau paham investasi strategis? Terlalu lama di rumah, anggap perusahaan tempat bermain? Kalau tak setuju juga tak apa. Saya akan umumkan ke karyawan status saya sebagai Nyonya Qi. Bukankah kamu yang bilang saya hanya perlu menjadi Nyonya Qi yang baik? Kamu berani mengancamku? Kak Qichuan, jangan marah karena hal kecil seperti ini. Kalau Nona Ling ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Tapi harus dengan status sepupu jauh yang tak merusak nama Kak Qichuan.
Nona Ling, tidak keberatan kan? Terserah. Aku tak peduli. Sudah. Begini saja. Tapi aku peringatkan, kamu harus berperilaku baik. Jangan ganggu Xiangnan lagi. Ling Li, kau pikir Departemen Investasi Strategis mudah ditinggali? Aku akan membuatmu menyesal. Karena sudah memutuskan memanfaatkan keluarga Qi untuk dapatkan sumber daya. Harus pahami dulu bisnis intinya. Dia saja. Sepupu jauh Direktur Qi itu. Benar sekali. Kata orang, pendidikannya biasa saja, pengalaman kerja juga tidak ada, orang dalam tipikal. Kak Xiangnan, kamu memang hebat. Bawa kami kerjakan proyek, umpan baliknya sangat bagus. Jauh lebih baik daripada orang yang masuk dari pintu belakang. Jangan bicara begitu. Ling Li baru datang, perlu waktu beradaptasi. Ngomong-ngomong, bagaimana urusan itu? Tenang saja. Aku gunakan komputernya saat sepi, login ke jaringan internal, dan kirimkan proposal terbaru sudah. Bagus. Kita tunggu saja tontonan yang seru. Semua orang hentikan pekerjaan kalian. Berdiri semua. Proposal perusahaan kita dikirim ke perusahaan pesaing. Siapa pelakunya? Maju sendiri. Apa? Ini proposal yang dihasilkan dengan susah payah. Siapa yang berani? Jika proyek ini gagal, kita semua akan dipecat. Tak peduli siapa pelakunya. Kalau maju sendiri, akan kuperingan. Tapi jika kutemukan, bersiaplah dituju hukum. Ling Li, kau yang melakukannya kan? Ling Li, kau yang melakukannya kan? Masa sih? Bukankah dia kerabat jauh Direktur Qi? Kerabat jauh Yuruhe. Semua demi uang. Mungkin dia sengaja dikirim pesaing untuk jadi mata-mata. Ling Li, aku tahu kau tak bisa apa-apa. Tapi jangan sampai mengkhianati perusahaan. Ini masalah moral. Ling Li, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Proposal ini kubimbing semua orang bekerja lama sekali. Tindakanmu ini membuat jerih payah kami sia-sia belaka. Jadi, setelah bicara panjang lebar, kalian tak punya bukti bahwa akulah yang membocorkan proposal ini, bukan? Perlu bukti apa lagi? Baru datang, langsung ada masalah. Kalau bukan kau, siapa lagi? Lagi pula, periksa komputernya, langsung ketahuan. Komputer ini pasti tak masalah, kan? Omong kosong, sudah diatur kakak Xiangnan. Cepat selesaikan dan pergi. Sudah. Wen Xiangnan mau menjebakku dengan cara ini, aku akan temanimu bermain. Kenapa periksa komputerku, bukan punyamu? Betul. Masa ia dihukum tanpa bukti? Ayahmu masih terbaring di rumah sakit. Kalau gagal, biaya pengobatannya akan kubayar. Aku punya bukti. Aku melihatnya sendiri mengirim rencana itu lewat komputer. Hanya dengan omonganmu bisa jadi bukti? Kamu? Aku bersumpah, bagaimana? Aku bersumpah, kalau aku bohong, keluargaku hancur. Ling Li, lihatlah bagaimana kau mengelak kali ini. Tunggulah terlibat perkara kehilangan nama baik dan hancur. Apa? Apa? Ayahku meninggal, Bu. Jangan panik dulu. Aku segera sampai. Ini kebetulan sekali, baru saja bersumpah langsung terjadi. Sial. Justru saat ini ada masalah.
Semuanya tenang. Masalah Wang Ping hanya kecelakaan. Yang terpenting sekarang adalah menemukan yang bocorkan rencana. Jangan sampai terbawa arus. Benar kan, manajer? Betul, yang mendesak adalah cari pembocor. Jangan teralihkan Ling Li, karena Wang Ping menuduhmu bantu periksa komputer untuk bukti diri bersih. Kau dari awal sudah tidak mengizinkan kami memeriksa komputermu. Apa kau merasa bersalah, lalu menghapus catatan? Kuberitahukan padamu, jangan harap. Kalau kalian ingin memeriksa, periksalah. Aku jelas-jelas sudah mengirim. Kok tidak ada? Minggir! Bagaimana mungkin? Komputer Ling Li tidak bermasalah. Bukan Ling Li. Kita benar-benar menuduhnya. Sekarang semua orang berpasangan, saling periksa semua file yang dikirim siang tadi. Segera. Tidak ditemukan masalah. Komputer siapa lagi yang belum diperiksa? Sepertinya Sekretaris Wen belum. Apa maksudnya? Mengapa semua melihatku? Sudah bertahun-tahun aku di grup Cici, mana mungkin aku yang melakukannya? Benar. Jangan lupa, tapi proyek ini dibawa kakak Xiangnan bersama kita semua. Baik, karena kalian semua ingin melihat, akan kuperlihatkan dengan jelas. Sekalian membersihkan namaku. Versi final proposal, waktu kirim 12.47, penerima modal Kiseng. Modal Kiseng. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kenapa semua melihatku? Aku tidak bilang itu aku. Pasti ada yang menjebakku. Ada orang yang mengutak-atik komputerku. Sekretaris Wen, proposal dikirim dari komputermu. Ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata dijebak. Hal ini akan kusampaikan ke Direktur Chi. Ling Li, kau kan? Pasti kau yang ngutak-atik komputerku. Benar, kau yang melakukannya. Kau yang menjebakku. Hentikan, tidak pantas. Kalian berdua ke kantor Direktur Chi. Kak Kicuan, bukan aku yang melakukannya. Percayalah padaku. Ada yang memfitnahku. Xiangnan, aku percaya padamu. Ling Li, kau mengganggu Xiangnan lagi. Aku mengganggunya? Masalahnya belum jelas. Bagaimana bisa aku mengganggunya? Kak Kicuan. Sejak Nona Ling datang ke perusahaan proyek langsung bermasalah. Kebetulan sekali. Dan catatan pengiriman ini muncul di komputerku sangat mencurigakan. Pasti ada yang menjebakku mengutak-atik komputerku. Ling Li, aku setuju kau masuk perusahaan, tapi kau selalu menyerang Xiangnan, bahkan melakukan hal yang merugikan kepentingan perusahaan. Mulai besok, kau tak perlu datang lagi. Direktur Chi, masalahnya belum diselidiki tuntas. Bukti juga meragukan. Jika langsung memecat Ling Li, apakah tidak terlalu berat sebelah? Kau mengajariku? Orang luar saja mengerti. Suami namanya ini langsung menyiram air kotor ke kepalaku untuk melindungi pacarnya. Untungnya, aku tak pernah berharap padanya. Ling Li, kau... Manager, tak usah bicara lagi. Rencana itu aku kirim dari komputer Wen Xiangnan. Ling Li, ternyata kau yang menjebakku. Kakak Cicuan, lihat dia. Ling Li, sudah kuperingatkan, jangan selalu menyerang Xiangnan. Kau tahu tidak, karena kecemburuanmu ini, perusahaan rugi berapa banyak. Ling Li, bagaimana bisa kau lakukan hal ini? Aku malah percaya padamu sebelumnya. Cukup, tak usah bicara lagi. Sekarang juga, keluar dari perusahaan ini. Jangan buru-buru. Siapa bilang yang kukirim adalah proposal asli? Apa? Ini... Direktur Qi, ini proposal lama yang sudah dibuang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ling Li, apa maumu sebenarnya? Itu tanyakan saja pada sekretaris Wenmu. Tanyakan padanya,
Kenapa ambil laptopku dan kirim proposal final ke perusahaan pesaing? Bukan aku. Nona Ling, jangan asal bicara. Asal bicara? Kalau bukan kau yang main curang dulu, dan kusadari serta hentikan tepat waktu, proposal ini sudah ada di tangan pesaing. Kukirim proposal palsu hanya untuk memberimu pelajaran. Kakak Kichuan, percayalah padaku, bukan aku yang melakukannya. Dia yang memfitnahku. Sudah. Ling Li, jangan asal bicara di sini. Aku percaya Shangnan takkan melakukan hal seperti ini. Benarkah Nona Wen? Kau bilang aku memfitnahmu? Berani kau bersumpah? Apa? Bersumpah? Aku duluan. Aku Ling Li bersumpah. Jika hari ini aku berbohong sepatah kata pun, biarlah aku disambar petir. Giliranmu, Nona Wen. Apa? Ayahku meninggal. Bu, jangan panik dulu. Aku segera sampai. Halo, Bu? Bu, Bahkan untuk bersumpah hal sepele saja tidak berani. Siapa yang berbohong sudah jelas. Cukup. Ling Li, jangan asal bicara di sini. Shangnan hanya ketakutan karena kamu. Lagi pula, apa gunanya bersumpah? Apa yang tidak berani aku lakukan? Aku, Wen Shangnan, bersumpah, jika yang kukatakan hari ini ada satu kata bohong, aku disambar petir. Wen Shangnan, sudah kuperingatkan. Jangan berbohong padaku, akan kena batunya. Ling Li, lebih baik waktumu digunakan untuk meneliti. Ling Li, kejadian waktu itu murni kecelakaan. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu Shangnan lagi. Kamu benar-benar berpikir Wen Shangnan disambar petir hanya kecelakaan? Kalau tidak, kamu pikir kamu ini dewa besar atau apa? Bilang apa langsung terjadi? Bagaimana jika aku benar-benar dewa turun ke bumi, khusus untuk membereskan hubungan kotor kalian? Sudah berapa kali kukatakan padamu, kami hubungan kerja, dia sekretarisku. Kenapa kamu selalu mencurigaiku? Aku yang curiga? Kalian pura-pura di depanku, minimal pura-pura yang bagus dong. Apa maksudmu? Maksudku, Wen Shangnan ingin mengusirku dari perusahaan. Sangat jelas. Aku sarankan awasi dia. Sudah. Aku bilang terima kamu di perusahaan, takkan kusir kamu. Jangan pikir panjang. Baik. Aku ingat kata-katamu. Oh iya, aku mau proyek tender di utara kota. Ling Li, kamu tahu proyek di utara kota itu seberapa penting? Tentu aku tahu. Kalau tidak penting, ngapain aku minta? Tidak boleh. Proyek itu sudah kujanjikan pada Shangnan. Benarkah? Kalau aku sebarkan hal antara kamu dan Wen Shangnan yang tak terkatakan, bagaimana? Kamu berani ancam aku? Aku bilang kita bersih. Emas tak takut api. Kenapa kamu emosi? Aku emosi? Baiklah. Proyek ini untukmu. Tapi jangan cari masalah lagi. Tenang, aku serius. Tak seperti orang lain. Difitnah Wen Shangnan sekali, langsung dapat proyek. Tidak rugi. Ling Li, kamu punya waktu? Mending riset yang benar. Mungkinkah dia punya kemampuan khusus? Tidak, tidak. Pasti kebetulan. Ling Li, aku takkan biarkan kamu. Apa katamu? Kamu bilang kakak Kichuan menyerahkan proyek kota utara itu ke Ling Li. Benar, katanya Direktur Qi yang aktif memberikannya ke Ling Li, kakak Shangnan. Cepat kembalilah. Kalau tidak, Ling Li akan menginjak-injak kami. Si manis kecil ini, entah pakai cara apa, memabukkan kakak Kichuan. Lili, kamu terus awasi dia dan sebarkan kabar bahwa dia dapat proyek dengan cara tak benar keluar.
Aku ingin dia kehilangan nama baik. Ah baik, aku paham kakak Shangnan. Ling Li, proyek ini seharusnya milikku. Xiangnan, kamu hebat sekali. Tahu tidak, proyek kali ini bawa untung berapa untuk perusahaan? Lalu kakak Ki berencana balas jasa bagaimana? Pertama cerai dengan Ling Li, lalu menikahimu. Buat kamu jadi Nyonya Qi yang terhormat. Suka? Suka posisi Ling Li dari dulu harusnya milikku. Cukup dulu. Biar aku cium dulu. Ling Li, kakak Cicuan milikku, posisi Nyonya Qi juga milikku. Sedangkan kamu tunggu saja. Aku takkan membiarkanmu. Ling Li, proyek ini kuberikan padamu baru aku tenang. Tidak mungkin kakak Cicuan menyukaiku. Ling Li, kamu benar-benar dapat proyek itu? Dan bersama kakak Cicuan di kantor begitu lama? Sekretaris Wen sudah cukup istirahat? Ling Li, jangan kira dengan dapat proyek ini, kau bisa gantikan posisiku. Posisi apa? Sekretaris direktur? Maaf, aku tak tertarik. Jangan pura-pura bodoh. Yang kumaksud itu apa? Kamu paham? Wen Shangnan, tak semua orang sepertimu, isinya hanya pria. Aku beritahu, kakak Kichuan memberimu proyek ini hanya kasihan padamu. Dia tak akan pernah mencintaimu. Ngumpet apa? Wen Shangnan, kepalamu isinya selain Kichuan, coba pikirkan yang lain. Misalnya, bagaimana menyelesaikan proyek. Jangan sok suci di sini. Kamu dapat proyek ini bukannya ingin sukses di depan kakak Kichuan untuk pamer diri agar dia menyukaimu? Kau pikir begitu bisa berhasil? Yang dicintai kak Kichuan selalu aku. Terserah pendapatmu. Ling Li, nanti saat kau tahu harga tender dasar ada masalah, lihat apakah kau masih bisa tertawa. Wen Shangnan ini pasti lagi rencanakan hal jahat ya. Tapi tak apa. Aku siap menantimu kapan saja. Kamu mau berbuat curang dalam dokumen tender project? Kamu gila? Pelankan suaramu. Kamu mau semua orang di perusahaan mendengarnya? Kakak Shangnan, kamu tahu betapa pentingnya tender project kali ini? Bukan hanya mitra kerja yang datang, bahkan separuh industri akan hadir. Bagaimana kalau gagal? Benar kakak Shangnan. Ini bukan main-main. Kalau proyek batal, perusahaan rugi besar. Dan seluruh tim mungkin di PHK. Aku tak bisa pikirkan semua itu sekarang. Yang terpenting saat ini adalah mengusir Ling Li dari perusahaan. Tapi kemampuan Ling Li itu, bagaimana jika benar? Bagaimana jika bohong bisa jadi kenyataan? Ini, bagaimana ini? Benar. Terakhir waktu Wang Ping ada masalah keluarga, kamu lagi. Coba lagi saja. Lihat apakah kemampuannya benar atau palsu. Ini, bagaimana caranya? Cari orang tak penting. Bohong kecil tak penting. Lihat apa terjadi sesuatu. Buru-buru, mau kemana? Asisten Wen. Kakak Ling Li buru-buru butuh dokumen ini. Aku antar ke dia. Coba lihat.
Sekretaris Wen, ini untuk kakak Ling Li yang dibutuhkan buru-buru. Sekarang tidak ada. Kamu langsung pergi bilang ke Ling Li. Katakan dokumen ini terkena air. Printer juga rusak. Dokumen harus tunggu sebentar baru bisa dikirim. Tapi bukankah ini bohong? Masa magangmu sebentar lagi selesai, kan? Kalau mau jadi pegawai tetap, ikut saja perintahku. Tidak apa-apa. Cuma bohong kecil saja. Kamu bilang saja ke Ling Li. Kalau kamu berbohong, kakimu akan patah. Kalau tidak terjadi apa-apa, berarti Ling Li sebelumnya hanya bertingkah aneh. Semuanya cuma kebetulan. Dokumen yang kuminta mana? Kak Ling Li, dokumennya terkena air. Tulisannya jadi blur. Printernya juga rusak. Anda harus tunggu sebentar. Benar-benar basah. Sungguh, aku bersumpah. Kalau aku bohong, kakiku akan patah. Kalau aku berbohong, kakiku akan patah. Baik, ingat nanti berikan padaku. Dan lain kali jangan sampaikan kata-kata palsu untuk orang lain. Bohong padaku akan kena akibatnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ling Li. Untungnya kebohongan ini bukan menjebak langsung, melainkan hanya menyampaikan pesan biasa. Tidak ada niat jahat padaku. Tidak akan memicu mekanisme roh kata. Dasar gadis bodoh. Dijadikan alat orang lain, tidak menyadarinya. Ternyata, sama sekali tidak ada akibatnya. Dia memang berpura-pura. Ling Li, kali ini kamu tamat. Direktur Ki, lama tidak bertemu. Direktur Zhang, senang berkenalan. Aduh, Direktur Ki sungguh beruntung. Orang-orang di samping Anda semuanya cerdas dan tampan cantik. Direktur Zhang, terlalu berlebihan. Yang ini adalah penanggung jawab proyek Kota Utara Nona Ling, kan? Tak disangka Nona Ling masih sangat muda sudah menangani proyek sebesar ini. Sungguh sukses di usia muda. Terima kasih Direktur Zhang, tapi semua ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, bukan prestasi saya sendiri. Direktur Ki, Anda bisa mendapatkan talenta seperti Nona Ling sungguh membuat iri. Anda harus tahu menghargainya. Direktur Zhang, Nona Ling memang hebat, tapi dia masih baru. Jika Anda memujinya seperti ini, dia bisa menjadi sombong. Anak muda yang kompeten berhak untuk sombong. Benarkan Nona Ling? Kedepannya, kerjasama kami dengan grup CCI akan hanya mengandalkan Anda. Terima kasih Direktur Zhang, saya akan terus berusaha. Baik, kalau begitu kami tidak mengganggu lagi. Ingatkan saja, kalau Anda terus menatap saya, Sekretaris Wen bisa cemburu. Kakak Kichuan, tempat kita di sana. Ya, ayo pergi. Keberuntunganmu berakhir di sini. Aduh, kenapa jadi ceroboh begini? Tender ini sebentar lagi dimulai. Nona Ling, maaf. Aku tidak sengaja, karpetnya tidak rata. Aku terpeleset dan tidak seimbang. Lily, apa ini disengaja? Kamu sendiri yang tahu. Aku perlu mengingatkanmu. Setiap kebohongan yang kau katakan padaku akan menjadi kenyataan. Ling Li, sudah aku bilang, aku tidak sengaja, cuma terpeleset. Perlu segitunya kau bersikap? Sudah. Jangan buat keributan di tender. Tidak malu? Ling Li, kakak Shangnan sudah buktikan berbohong padamu tak ada akibatnya. Cuma kebetulan. Kau pikir kau siapa? Orang hebat? Maaf, Direktur Chi.
Kakak Xiangnan. Bukannya katanya kemampuannya palsu? Kita lanjut? Takut apa? Karpetnya memang licin. Jatuh itu wajar. Pergi. Kulihat kau hadapi ini. Barangnya sudah ada. Nanti saat lawan umumkan penawaran, langsung berdiri dan tuduh Lingli bocorkan harga. Ingat? Kakak Xiangnan. Aku agak takut. Aku tadi Takut. Lily, jangan lupa siapa yang selalu melindungimu di perusahaan. Kalau sekarang kamu berbalik arah, menurutmu Lingli akan memperlakukanmu bagaimana? Aku. Lily, kamu pikir baik-baik. Kalau sekarang kamu mundur, aku tidak bisa jamin pekerjaanmu. Kedepannya, di kota ini bagaimana kamu akan hidup? Aku ingat, kamu tidak menabung banyak uang. Kakak Xiangnan, aku tahu. Aku cuma agak takut. Tenang saja. Setelah berhasil, aku jamin kamu di grup Cishi bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Yang jadi hakmu, tidak akan kukurangi sedikit pun. Aku mengerti. Nah, baru benar. Kembali ke posisimu. Bersiaplah. Tidak apa-apa. Selanjutnya, silakan unit penawar berminat sesuai urutan undian menyerahkan secara langsung dan membacakan harga dasar akhir. Mengenai proyek pengembangan di wilayah kota utara ini, penawaran akhir dari modal Qisheng adalah 250 juta. 250 juta? Setinggi itu? Lingli, beri aku penjelasan. Kenapa penawaran modal Qisheng persis sama dengan anggaran harga dasar perusahaan kita? Tidak ada selisih sedikit pun? Ini tidak mungkin. Harga dasar Nona Ling, walaupun dendamu pada kakak Cicuan sangat besar, jangan jadikan kepentingan perusahaan bahan lelucon. Lingli, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kamu yang membocorkan harga dasar perusahaan? Apa yang terjadi? Sepertinya kepala departemen grup Qi membocorkan harga dasar mereka kepada rival lama, model Qisheng. Kepala departemen itu pasti hancur. Kamu lagi, Wen Xiangnan? Selidiki. Tentu harus diselidiki. Lingli, semoga bukan kamu yang membocorkannya. Kakak Cicuan, jangan marah dulu. Nona Ling mungkin hanya sesaat tidak berpikir jernih. Nona Ling, apakah kamu pernah bertemu dengan kepala modal Qisheng? Dalam hal ini, mungkin ada kesalahpahaman? Selidikilah. Silakan selidiki. Harga dasar yang sebenarnya, aku yang beritahu langsung ke kepala modal Qisheng. Di flash diskmu, hanya ada bukti yang sudah aku siapkan dengan hati-hati. Lingli, kali ini kamu tidak bisa membersihkan namamu. Sama sekali. Sekretaris Wen, perkataanmu cukup menarik. Aku bahkan tidak tahu kalau modal Qisheng itu laki-laki atau perempuan. Wajahnya seperti apa. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Nona Ling, aku hanya beberapa hari lalu di dekat perusahaan melihat seseorang yang punggungnya mirip kamu masuk ke mobil yang sama dengan kepala modal Qisheng. Mungkin aku salah lihat. Dan Lily juga melihatnya. Direktur Qi, tidak perlu diselidiki lagi. Buktinya ada di dalam tas Lingli. Apa katamu? Direktur Qi, aku melihat sendiri. Lingli diam-diam menyalin file akhir. Ada di tasnya, di flash disknya. Lily, jangan asal bicara. Mana mungkin Nona Ling melakukan hal ini? Flash disk. Kalau begitu, coba katakan warnanya apa, bentuknya seperti apa. Hitam, kapasitas 16 GB. Ada gantungannya. Ini. Sekretaris Wen, coba katakan apa isinya. Nona Ling, kau sungguh mengecewakan. Kau ternyata benar-benar punya flash disk ini. Kakak Kicuan baik sekali padamu. Kau malah berbuat begini. Kakak Kicuan, aku tahu kau selalu ingin Nona Ling diterima di sini, bahkan menyerahkan proyek sepenting ini padanya. Dan sana, Sekretaris Wen, sekarang hanya dengan perkataan kalian langsung menyalahkanku? Xiangnan, sudahlah.
Sekarang colokkan flash disk ini. Aku mau lihat isi sebenarnya. Baik, Lingli, lihat sendiri masih mau berkata apa? Hah, aku baik sekali padamu. Kumasukkan kau ke perusahaan, kuserahkan proyek padamu, ini balasanmu. Sekretaris Wen mengarang cerita harus ada logika dasarnya. Sudah kukatakan aku tak kenal penanggung jawab Kishun. Email-email ini bagiku cuman kode acak dan palsu tetaplah palsu. Meski dipalsukan dengan sangat mirip, tak akan berubah menjadi asli. Dia terlihat terlalu tenang. Tapi flash disknya benar ditemukan dari tasnya. Tapi bagaimanapun dia adalah menantu keluarga Kim. Meski terhadapku tidak ada perasaan. Merugikan kepentingan perusahaan juga tak menguntungkannya. Masa Nona Ling, kau masih mau membela diri seperti ini? Surat menyurat ini sangat jelas. Masa ada yang sengaja menyamar untuk menjebakmu? Lagi pula siklus proyek ini sangat panjang. Coba tanya sedikit, bukannya langsung tahuan. Kalau orang dari Qisheng ingin membelotkanmu, bukannya sangat mudah? Lingli, seharusnya aku tak percaya padamu. Aku malah membuat Xiangnan menderita. Seharusnya dari awal proyek ini kuserahkan pada Xiangnan. Sekretaris Wen, kau begitu yakin harga dasar tender ini adalah aku yang bocorkan? Kalau bukan, Wen Xiangnan, sudahkah kukatakan padamu jangan berbohong di hadapanku? Kalau tidak, kau pasti akan dapat balasan. Kau pasti akan dapat balasan. Ling Li, jangan gunakan kata-kata seperti ini untuk menakutiku. Masa flash disk ini, surat-surat ini, tumbuh kaki sendiri lari ke tasmu? Kalau kau hari ini dengan jujur mengakui kesalahanmu, mungkin kakak Kichuan akan mempertimbangkan kejujuranmu dan memaafkanmu kali ini. Tapi malah kau di hadapan begitu banyak orang ini masih tak mau berubah. Hari ini, tak ada yang bisa menolongmu. Lingli, kau sangat mengecewakanku. Aku ingat, dia sepertinya adalah kerabat jauh keluarga Qi. Katanya di perusahaan sangat berkuasa. Konon proyek ini awalnya dipimpin Sekretaris Wen, tapi direbut oleh Ling Li ini. Persaingan internal sampai ke tender. Menarik. Jangan bicara begitu. Nona Ling dapat proyek ini dari usahanya sendiri. Bukan merebut milikku. Nona Ling, sekarang buktinya jelas. Kau benar-benar mengecewakan. Tapi, kalau kau sekarang bisa mengakui kesalahanmu, mungkin aku masih bisa membantu memohon pada kakak Kichuan. Jangan terus memaksakan diri, ya? Wen Xiangnan, setelah bicara sebanyak itu, berani kau menyentuh hatimu, lalu menatapku dan ulangi semua perkataan itu? Dan, pernahkah kukatakan padamu jangan berbohong padaku? Kebohongan akan membalaskan diri. Akan membalas. Ling Li, jangan berlagak aneh di sini. Aku sudah mengujinya. Kata-katamu itu semuanya palsu. Kali sebelumnya hanya kebetulan. Tapi di dunia ini mana banyak kebetulan. Ling Li, hari baikmu sudah berakhir. Maka seperti dulu, bersumpah lagi. Ling Li, kau kira dengan ini trik penipuan? Dapatkah menghapus kesalahanmu atas kebutuhan rahasia perusahaan? Aku, Wen Xiangnan, bersumpah. Jika aku hari ini ada satu kalimat pun yang memfitnah Ling Li, maka aku akan badan hancur, nama pecah. Bencana buatan sendiri tak bisa hidup. Lihat, ternyata palsu. Bohong ya, Sekretaris Wen ini tidak apa-apa kan? Kukira Ling Li ini benar ada sesuatu kemampuan khusus. Kakak Kichuan. Xiangnan, kamu baik-baik saja ya? Ternyata yang jatuh hanya khayalanku. Ini, mungkinkah ini balasan karena bohong? Wen Xiangnan, selanjutnya nama hancur. Berhentilah. Ling Li, sudah cukup ya? Sekarang bukan waktunya untuk bicara ini. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Semuanya sugesti. Kakak Kichuan, lenganku sakit sekali. Xiangnan, jangan bergerak dulu ya. Terlalu aneh. Apa yang sebenarnya terjadi?
Kakak Kicuan, percayalah padaku. Aku tidak berbohong. Aku dan Lily melihatnya, dan buktinya ada di sini. Dia nonaling. Dia mengalihkan perhatian. Dia main perang psikologi untuk menakut-nakuti kita. Aku percaya padamu, Xiangnan. Tenang dulu, Lingli. Belum ada bukti yang membuktikan kamu bersih. Justru kamu yang bocorkan harga dasar perusahaan. Masalah ini sudah jelas. Hari ini kamu harus beri aku penjelasan. Hahaha, Jangan mendekat. Jangan kesini. Nona Wen. Tadi aku mau datang untuk berterima kasih. Sayangnya terganggu oleh kontrak yang baru ditandatangani. Direktur Sun. Apa maksudmu? Aku tidak paham. Nona Wen. Jangan berpura-pura lagi. Kita bicara terbuka saja. Semuanya lewat kesempatan ini, aku di sini ingin berterima kasih kepada Wen Xiangnan dari grup Cishin Nona Wen. Terima kasih sudah tidak menyimpan dendam dan berbagi informasi dengan kami, sehingga perusahaan kami berhasil dapatkan proyek ini. Aku tak pernah bilang atau bertemu dengannya. Jangan menuduhku. Kakak Kicuan, jangan percaya dia. Dia mau memecah belah kita. Wen Xiangnan, maksudmu Direktur Sun memfitnahku? Tentu saja, aku tak pernah bertemu dengannya. Pasti dia berkolusi dengan orang lain untuk memfitnahku. Nona Wen, kamu bicara tidak adil. Di antara kita, selama ini kamu yang selalu menghubungi. Kenapa saat di sini langsung berubah? Ayo cepat foto. Rayakan kerja sama grup Cising dengan grup Kisi. Jangan. Direktur Sun sudah siapkan spanduk. Pasti benar. Tak disangka Wen Xiangnan kerja lama di Kisi, ternyata berkhianat seperti ini. Direktur Sun, hanya omonganmu, aku tak akui. Akui saja. Apa kamu terima suap orang untuk fitnah aku? Nona Wen, wajahmu berubah cepat sekali. Katakan, berapa harga dasar Kishi? 250 juta. Nona Wen, kau di Kisi cukup lama kan? Bisa dibilang tangan kanan Kicuan. Kenapa bisa? Tak usah tanya banyak. Ingat saja, Project Lingli harus gagal. Kakak Kicuan, maafkan aku. Aku tahu salah. Aku terlalu cinta padamu, tak mau kehilanganmu. Lihat kau beri proyek padanya, takut kau cinta dia. Maafkan aku ya. Wen Xiangnan, kau bilang sendiri, kehilangan nama baik, bagaimana rasanya? Kakak Kicuan, aku tahu salah. Cukup. Jangan menangis dulu. Pulang dulu. Bubarlah. Grup Kisi dengan kalian apa hubungannya? Cinta. Sungguh alasan muluk-muluk. Lingli. Hal hari ini, aku salah menilai orang. Kegagalan tender ini, aku tanggung jawab penuh. Jangan susahkan Xiangnan lagi. Syukurlah kamu tahu. Lingli, kira aku tak punya cadangan? Selesai? Habis semua. Kakak Kicuan kali ini pasti tak lagi lindungi aku. Tidak bisa. Aku tak bisa menyerah. Aku harus buat dia sayangi aku lagi. Kakak Kicuan. Maaf. Aku tahu hari ini aku buat masalah besar. Aku tak minta maafmu. Aku pergi sekarang. Tak akan muncul lagi di depanmu. Xiangnan, jangan begini. Tenang dulu ya. Cicuan. Kamu bajingan. Kamu pecat aku. Gaji tak dibayar. Gua bunuh kalian. Kakak Kicuan, hati-hati. Xiangnan. Xiangnan. Xiangnan, kau baik? Tahan, Xiangnan. Kakak Kicuan. Kau tak apa?
Bagus. Xiangnan. Lingli, kenapa kau diam? Panggil ambulans. Strategi penderitaan. Acting sendiri. Kejam pada diri. Cicuan, oh Cicuan. Matamu ini, sia-sia. Bangunlah. Jujur saja, kantong darahmu itu kelihatan sangat asli. Kalau tidak dibuat asli, bagaimana bisa menutupi ini? Oh ya, nanti kamu bilang, saya kehilangan banyak darah, butuh istirahat total. Baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Untung lukanya tidak dalam. Tidak kena bagian vital, sudah dijahit dan berhenti. Tidak bahaya jiwa. Tapi darahnya hilang cukup banyak. Perlu istirahat total. Bagus, terima kasih. Hari ini berkat Xiangnan. Kalau tidak, yang di dalam pasti saya. Jadi, Aku tahu kau tak suka dia. Tapi hari ini dia sampai dirawat selamatkan aku. Masalah tender itu, anggap dia linglung sesaat, lupakan saja ini. sudahlah, perilakunya sudah bisa disebut mata-mata bisnis. Dia linglung sesaat, bukan alasan berbuat kriminal. Dia mau menangkis pisau, itu urusannya. Masalah terpisah. Lingli, kok bisa kamu begitu dingin? Hari ini dia nyaris tewas. Demi selamatkan aku. Kichuan, semangatmu hanya untuk mengaburkan benar salah. Lindungi mata-mata bisnis bagimu. Kepentingan perusahaan dan hukum tak sebanding dengan dia yang menahan tusukan untukmu. Cukup. Lingli, dengar ini perusahaan keluarga Chi. Jangan lupa, hubungan kita cuma pernikahan bisnis. Kamu tak berhak semena-mena. Aku tak paham. Kenapa kau benci sekali pada Xiangnan? Cichuan, aku tak peduli dengan hubunganmu dan Wen Xiangnan. Tapi tindakannya sudah merugikan perusahaan. Pernikahan bisnis, yang penting untung kan? Bukan begitu? Kamu... Kakak Kichuan, kau tak apa? Aku takut sekali. Tak apa. Jangan banyak bergerak. Hati-hati lu kamu. Kakak Kichuan, soal tender itu, aku benar-benar tahu salah. Waktu itu aku kalap. Aku cuma takut kehilanganmu. Aku lihat kau begitu baik ke Lingli, bahkan proyek penting kau serahkan padanya. Aku terlalu cemburu. Bodoh. Kenapa kau langsung maju? Bahaya. Waktu itu aku tak pikir apa-apa. Aku cuma tahu tak boleh kau terluka. Kakak Kichuan, kesalahanku terlalu besar. Kalau lukaku ini bisa menghilangkan marahmu, aku rela seumur hidup terbaring di rumah sakit. Sudah. Jangan bicara lagi. Sekarang tidurlah. Tak usah dibahas lagi. Kau istirahatlah baik-baik. Semua ada aku. Kakak Kichuan, selama kau ada, aku tak takut apa-apa. Hanya saja, urusan Nonaling pasti semakin benci padaku. Aku malu kembali ke kantor. Jangan khawatir. Jangan sebut dia. Kamu fokus sembuh saja. Aku yang urus. Lingli, masalah Xiangnan ini sudah selesai. Dia menyelamatkanku nyaris tewas. Semua kesalahan sebelumnya terbayar sudah. Jasa? Maksudmu dia yang menyutradarai, menyuruh orang menikamnya, lalu menyalahkan mantan karyawan yang tak ada, lalu dengan itu mencari simpatimu, berusaha lolos dari hukum. Itu jasanya. Lingli, apakah kau masih punya hati nurani? Dokter sudah bilang, dia kehilangan banyak darah. Bagaimana kau masih bisa berprasangka buruk seperti ini? Dia melakukannya karena mencintaiku. Apakah mencintaiku juga salah? Orang ini sudah kuselidiki. Dia sama sekali bukan mantan karyawan grup Cisi. Dia hanya seorang figuran dengan catatan kriminal. Baru-baru ini ada kontak dengan Lily. Perlu kuselidiki lebih lanjut? Aku... Kichuan, aku tak peduli padanya cinta atau tidak padamu. Aku datang untuk memberitahumu. Seorang wanita yang bisa untuk kepentingan pribadinya mengkhianati rahasia perusahaan. Bahkan tak segan menyakiti dirinya sendiri. Jika tetap dipertahankan hanya akan jadi bom waktu. Kau boleh melindunginya, tapi aku sebagai penanggung jawab proyek penting perusahaan semester ini,
perlu melaporkan hal ini ke Dewan Direksi. Baiklah, hal ini akan kuselidiki sendiri. Tapi sebelum semuanya jelas, kau tak boleh menyentuhnya. Dan lagi, perusahaan butuh stabilitas. Hal ini jangan kau sebarkan. Terserah. Tapi, sebagai mantan suami istri, aku perlu mengingatkanmu. Hati-hati dengan orang di sekitarmu. Chichuan, bukti yang begitu jelas sudah di depanmu. Kalau kau tak percaya, jabatan Direktur Grup Cishi ini tak perlu kau pegang lagi. Kakak Xiangnan, kau benar-benar membuatku khawatir. Darahnya banyak sekali. Takut apa? Bukannya darahnya palsu? Lagi pula, tanpa pengorbanan tak dapat hasil. Bukannya hasilnya bagus? Sekarang Chichuan sangat merasa bersalah padaku. Bahkan masalah tender tidak dibahas lagi. Wanita Ling Li itu, sekarang, pasti dia marah sekali. Tapi sepertinya Ling Li curiga sesuatu. Aku menemukan dia sedang menyelidiki aktor itu. Tenang saja, uangnya sudah cukup banyak. Orang itu sudah kabur. Dia tak akan menemukan apa-apa. Tapi Ling Li, batu sandungan itu harus segera disingkirkan. Kalau tidak, selalu menghalangi. Kapan aku bisa jadi Nyonya Qi? Lalu apa yang harus kita lakukan? Besok kamu pergi ke kantor. Katakan saja. Tidakkah kamu penasaran kenapa Ling Li baru datang ke perusahaan tak lama langsung dapat proyek di kota utara yang besar ini dan wewenang memimpinnya? Bukankah katanya dia itu kerabat jauh Direktur Qi, benarkah? Orang dengan koneksi dapat proyek juga wajar, kan? Kamu terlalu naif. Dia bukan kerabat jauh sama sekali ya. Aku dengar dia itu wanita simpanan salah satu direktur kita di luar. Tak terlihat, ya tak kusangka Ling Li ternyata orang seperti itu. Wajahnya manis, tapi hatinya busuk. Pantas Direktur Qi bersikap dingin padanya. Menurutku, Sekretaris Wen itulah gaya istri sah Ling Li, cuma kaki tangan yang diselipkan bosnya di kantor. Sungguh, orang saja bisa masuk perusahaan. Tak tahu malu. Cara-caramu masih rendah, Wen Xiangnan. Kau cuma bisa bersembunyi di selokan sebar hal-hal menjijikan ini. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup sakit. Baik, mari lanjut ke topik berikut. Maaf Nona Lin, sebelum Anda mulai. Saya ada pertanyaan. Mungkin ini juga pertanyaan rekan-rekan lain. Nona Lin sebelumnya bergabung sebagai saudara jauh ke perusahaan langsung menangani proyek inti. Karena hal ini, di dalam perusahaan beredar beberapa gosip tentang Nona Ling. Mungkin ini hanya omong kosong. Tapi kami harap Nona Ling bisa klarifikasi agar semua tenang. Xiangnan, ini rapat resmi. Kakak Qichuan, saya juga untuk kebaikan perusahaan. Lagi pula, gosip yang tersebar lama palsu pun jadi benar. Bagaimana kami percaya? Tidak tahu. Ling Li, lihat kau jelaskan kali ini. Kakak Qichuan tidak akan membantumu. Ling Li ini si kecil siapa? Kenapa dibawa ke rapat umum pemegang saham? Ya, rapat pemegang saham acara penting begini bisa sembarangan. Nona Wen, tentang rumor saya ini dari mana asalnya? Lagi pula omongan orang itu menakutkan. Saya tidak tahu soal ini. Saya juga dengar dari rekan kerja. Tapi saya dengar rumor ini berasal dari kamu. Nona Ling, saya bertanya demi kebaikan perusahaan. Saya hanya ingin memastikan. Mana mungkin saya menyebarkan kabar burung seperti ini? Benarkah, Nona Wen? Jangan berbohong padaku. Nona Ling, apakah kamu mengancam saya? Ini rapat pemegang saham, bukan tempatmu berbuat gaduh. Nona Wen, bukan saya yang gaduh. Saya tanya sekali lagi. Apakah kamu yang menyebarkan rumor tentangku? Tidak, bukan saya. Kakak Qichuan, percayalah padaku. Wen Xiangnan, lihat mataku. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu berbohong? Saya tidak bohong. Saya bersumpah, kalau saya yang menyebarkan rumor, maka rumor itu akan berbalik menyerang saya. Baik. Nona Wen, ingat perkataanmu. Mengenai rumor tentang saya perlu klarifikasi. Saya bukan saudara jauh siapapun, apalagi wanita tersembunyi. Saya istri sah Qichuan. Ling Li, Nona Wen. Sudah jelas penjelasan saya. Kamu berani membawanya ke sini? Kakak Qichuan tidak akan mengakuinya. Jangan sok pintar.
Direktur Qi, apakah ini benar? Direktur Qi, apakah ini benar? Benar. Pantas saja Nona Ling berani mengungkitnya. Ternyata begitu. Lalu Sekretaris Wen, Astaga, sudah menikah? Lalu Sekretaris Wen ini apa? Dia selalu mendampingi Direktur Qi, mengaku sebagai pacarnya. Bukankah ini tipikal orang yang ingin naik pangkat, tapi malah menuduh balik? Pergi memfitnah istri sah? Biasanya berpura-pura sangat polos dan tak bersalah. Ternyata dirinya sendiri yang jadi orang luar. Direktur Qi juga, istrinya setiap hari di kantor, dibully seperti itu. Dia malah membiarkannya. Kakak Cicuan, dia ingin membunuhku. Sekarang semua orang di perusahaan menertawakanku. Bilang aku orang luar, bilang aku wanita tak tahu malu. Pergilah cerai dengannya. Sekarang juga, lalu nikahi aku. Kau janji akan menikahiku. Xiangnan, tenang dulu. Ini pernikahan bisnis, melibatkan banyak kepentingan. Bukan mau cerai, langsung bisa cerai. Pernikahan bisnis? Lalu janjimu padaku? Kau bilang akan menjadikanku Nyonya Qi. Apa kau bohong padaku? Kakak Cicuan, kau lupa? Dulu aku yang menangkis pisau untukmu. Beginikah caramu membalasku? Xiangnan, kasih aku waktu. Aku akan cari cara. Waktu masih harus cari cara. Aku sudah berkorban banyak buatmu, tapi kamu bahkan status yang terhormat saja tak mau beri. Semua salah Ling Li, kalau saja dia tidak ada. Kakak Cicuan, aku percaya padamu. Tapi jangan buat aku nunggu terlalu lama, ya? Xiangnan, aku tak akan kecewakanmu. Tenang saja. Itu Xiangnan, itu desas-desus yang dikatakan Ling Li. Apa kamu yang sebarkan? Ya. Aku yang bilang. Tapi aku terlalu takut. Aku takut kehilanganmu. Makanya aku lakukan hal seperti itu. Kakak Cicuan, aku tahu salah. Jangan marahi aku ya. Aduh, kamu ini bertindak terlalu gegabah. Lihat sekarang, urusannya jadi kacau begini. Aku jadi bingung bagaimana menyelesaikannya. Kakak Cicuan, kamu harus cari cara untuk selesaikan ini. Aku tak mau jadi bahan tertawaan di perusahaan. Xiangnan, aku akan cari solusinya. Tapi kamu janji padaku. Ke depan jangan lagi bertindak gegabah seperti ini ya. Aku janji. Aku akan nurut kamu. Sudah. Aku harus tenangkan dulu perasaan para pemegang saham. Kamu kembali dulu ke kantor. Tunggu kabar dariku. Terserah. Tapi, sebagai pasangan suami istri, perlu kuingatkan, hati-hati dengan orang di sekitarmu. Selidiki ini tentang karyawan yang menyerangku di parkiran waktu itu. Data karyawan itu. Dan juga catatan transaksi banknya. Xiangnan, jangan sampai kau bohong padaku. Kakak Xiangnan, Direktur Qi sepertinya ada yang aneh. Aku lihat asistennya tiba-tiba menyelidiki kejadian di parkiran itu. Apa? Bukannya kasus itu sudah ditutup polisi? Kenapa dia tiba-tiba menyelidikinya? Tidak tahu, tapi dia terlihat sangat serius. Setelah tender, Direktur Qi selalu terasa aneh. Meskipun karena insiden menghalau pisau sedikit membaik, tapi lebih buruk dari sebelumnya. Diam. Kakak Cicuan hanya tertipu oleh wanita itu. Asal wanita itu mati. Kakak Xiangnan, jangan terlalu gegabah. Sekarang, posisi Ling Li di perusahaan sangat kuat. Ditambah identitasnya dan kemampuan anehnya. Apa yang kau takutkan? Begitu Ling Li mati, posisi Nyonya Qi akan jadi milikku. Nanti akan kulihat posisi siapa yang lebih kuat. Soal kemampuannya, aku tak percaya nasibnya akan selalu sebaik ini. Tapi, Kakak Xiangnan, aku masih agak takut. Lily,
Kalau kau takut, pergi sekarang juga. Jangan tinggal di sampingku. Tapi, aku tidak yakin pekerjaanmu bisa berjalan lancar. Aku mengerti, Kakak Xiangnan. Ling Li, semua ini karena dirimu. Setelah kau tiada, semua akan kembali normal. Direktur Kui, semua sudah diselidiki. Lanjut. Mantan karyawan yang disebut itu, namanya tak ada dalam catatan personalia. Pemecatan yang disebut dan tak ada kompensasinya, semuanya palsu. Lanjut. Saya lacak pergerakan Sekretaris Wen beberapa hari sebelumnya. Saya temukan dia bertemu dengan si mantan karyawan di sebuah kafe di dekat perusahaan. Durasi sekitar 20 menit. Ini screenshot CCTV. Selain itu, mutasi rekening bank orang itu menunjukkan, seminggu sebelum kejadian, dia menerima transfer 50.000 yuan. Sumber rekening adalah kartu milik Sekretaris Wen yang jarang dipakai. Kau yakin semua ini benar? Yakin. Mutasi bank lengkap ada di dalam tas ini. Dan saya temukan bahwa tak lama setelah kejadian, si mantan karyawan itu pergi ke kota asing. Tak pernah kembali. Dia yang atur semuanya. Strategi penderitaan. Pantas dulu Ling Li berkata begitu. Rupanya dia sudah tahu semua ini. Selain itu, Direktur Qi, ada satu hal lagi. Sekretaris Wen belakangan sering bertanya tentang kunci rooftop. Untuk apa dia tanya rooftop? Tidak jelas. Ya, aku harus ke rooftop. Wen Xiangnan, kau mengajakku ke sini ingin apa? Kenapa kau tanya itu? Ling Li, kau tahu betapa aku bencimu. Kau mengajakku ke tempat ini pasti bukan cuma untuk mengataiku, kan? Kau memang pintar. Tapi tak ada gunanya, Ling Li. Kau merebut posisiku, merebut perhatian kakak Cicuan, dan membuatnya curiga padaku. Dasar apa kau? Dasar apa? Karena aku tak mudah berdendam pada orang, karena aku bertindak terus terang. Terus terang. Kau sama sekali tak cinta kakak Cicuan, kau menikah ke keluarga Ci hanya demi kekuasaan. Itu namanya jujur. Setidaknya aku tak jahat, Wen Xiangnan. Setiap dustamu, tak pernahkah berbalik menimpamu? Sudah kuperingatkan, jangan bohongi aku. Jangan banyak omong. Hari ini ku jemputmu. Takkan kubiarkan kau hidup. Kau ingin bunuh aku? Wen Xiangnan, kau gila. Aku tak gila. Ling Li. Asal kau mati, kakak Cicuan akan kembali padaku. Segalanya di grup Cici tetap milikku. Jadi, matilah kau. Kau benar-benar tak tertolong. Mengelak, lihat bisa lari kemana. Wen Xiangnan, hentikan. Kakak Cicuan, kamu datang tepat waktu. Dia ingin mendorongku jatuh, dia ingin membunuhku. Sampai sekarang kau masih berakting di sini? Kakak Cicuan, apa yang kau katakan? Apa yang kukatakan? Kau tidak tahu. Waktu itu di tempat parkir mantan karyawan itu, aktor yang kau sewa. Dari awal hingga akhir sandiwara ini, semua kau yang mengatur sendiri. Bukan begitu, kakak Cicuan ini Ling Li. Ling Li yang menjebakku. Menjebak? Catatan transaksi bank? Tangkapan layar CCTV, semua ada di kantorku. Maukah kau sekarang ikut aku melihatnya? Kakak Cicuan, aku melakukan semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin Ling Li merebutmu. Aku takut kehilanganmu, perhatianmu padaku. Jadi kau menggunakan cara seperti ini untuk menipuku? Membuatku merasa bersalah, lalu berbuat lebih baik padamu, Wen Xiangnan. Ini bukan cinta darimu. Ini penipuan darimu. Cicuan, keadaan emosinya tidak stabil sekarang. Jangan kau picu dia lagi. Ah! Ling Li, semua ini karena kamu. Kalau bukan kamu, kakak Cicuan tidak akan memperlakukanku seperti ini. Cukup, Wen Xiangnan. Sekarang turunlah dan jelaskan semuanya dengan jujur. Tidak. Aku tidak mau turun. Kau akan memasukkanku ke penjara. Ini bukan pilihanmu. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau di penjara. Ah. Ah.
Kakak Kichuan, tolong tarik aku. Aku belum mau mati. Jangan bergerak, aku akan menarikmu sekarang. Ling Li, bantu aku. Aduh, Aduh, Sungguh disayangkan. Sejak terakhir kali di sini, baru berapa lama? Kok bisa datang lagi? Sial benar. Anda adalah keluarga pasien ya? Iya, saya. Bagaimana kondisi dua orang di ruangan itu? Sangat disayangkan. Wanita yang Anda antar tadi, saat terjatuh, kepalanya terbentur keras, meninggal di tempat. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Wen Xiangnan. Ternyata sesuai dengan ucapanmu, aku akan mendorongmu jatuh dari gedung. Lalu suami saya? Kasihan sekali orang ini. Suaminya sendiri memeluk wanita lain jatuh bersama. Hasilnya, harus mengantar mereka ke rumah sakit. Tuan Kichuan, keadaannya sangat parah. Banyak tulang patah di sekujur tubuhnya. Bagian belakang kepala mengalami benturan serius. Meskipun nyawanya tertolong, tapi fungsi batang otak rusak parah. Saat ini dia berada dalam koma yang sangat dalam. Kapan dia bisa sadar kembali? Ini sulit dikatakan. Dari sudut pandang medis, sangat mungkin dia akan berada dalam koma yang lama. Seperti kata pepatah, yaitu vegetatif. Dokter, tolong selamatkan dia. Dia masih sangat muda. Tidak bisa seumur hidup terbaring di tempat tidur. Kichuan, aku seharusnya berterima kasih pada Wen Xiangnan. Tanpa dia, mungkin aku tak akan semudah ini mendapatkan sahammu. Ling Li, Direktur Qi sekarang dalam keadaan ini. Bagaimana urusan perusahaan akan ditangani? Tangani sesuai anggaran dasar perusahaan dan ketentuan hukum. Aku adalah istri sah Kichuan. Selama dia kehilangan kemampuan bertindak, aku berhak mewakili saham dan urusannya. Tapi kau orang luar. Aku tidak tahu istri sah juga dianggap orang luar. Apalagi, berdasarkan perjanjian saham yang ditandatangani Kichuan sebelumnya, aku adalah ahli waris pertama secara berurutan. Aku dukung Direktur Ling. Perusahaan butuh stabilitas sekarang. Dialah penstabil terbaik. Tapi kau tetap keluarga Ling. Bagaimana jika kau menyukai keluarga Ling dengan kewenanganmu? Sejak aku membuka identitasku, pernahkah aku mencari keuntungan pribadi untuk keluarga Ling? Justru keluarga Ling selalu mencoba menghisap darah grup Cisi. Jika kalian tidak yakin, bisa dibentuk sebuah komite pengawas di perusahaan. Posisi direktur utama harus tetap aku. Ini untuk kebaikan perusahaan. Bicaramu manis. Siapa tahu di belakang kau akan berbuat apa. Kuharap kau paham Kichuan jatuh bersama Wen Xiangnan saham grup Qi sampai kini. Karena hal ini masih terus anjlok. Hanya aku yang bisa tenangkan investor dengan tampil. Tapi ku kasih tahu, kalau perusahaan karena keputusanmu bermasalah, nanti kami semua tak akan memaafkanmu. Karena tak ada keberatan, rapat ditutup. Mulai hari ini, aku pegang sementara jabatan Kichuan. Semua departemen beroperasi normal. Ada masalah apapun, ku bahas dengan Dewan Direksi. Kapal keluarga Qi akhirnya ganti nahoda. Kini grup Qi sudah stabil. Keluarga Ling juga harus dapat balasan. Ini aku. Beritahu keuangan, batalkan semua kerjasama proyek dengan grup Ling Shi. Katakan sedang menunggu penilaian risiko. Lakukan seperti kataku. Ada masalah apapun, langsung temui aku di kantor. Manajer Wang, pinjaman yang diajukan grup Ling Shi bulan lalu, prosesnya bagaimana? Belum disetujui. Sedang dalam penilaian risiko. Bagus, langsung tolak. Alasannya, penilaian risiko tak lolos. Ayah, dulu kau biarkan ibu tiri membuat ibuku bunuh diri. Pernah bayangkan hari ini? Masuk. Direktur Ling, perwakilan grup Ling Shi sudah datang. Bersikeras harus bertemu Anda. Bilang saja saya sedang rapat. Tidak ada waktu menemuinya. Tapi dia sudah di ruang tamu, menunggu 2 jam. Suruh tunggu 2 jam lagi. Katakan padanya, saya sedang sibuk. Tidak bisa temui orang luar ini. Ibu, tunggu sebentar lagi. Semua akan segera berakhir. Ibu,
Akhirnya aku berani membuka buku harian ini 5 Maret. Mendong. Dia datang lagi hari ini. Di depanku merangkul lengan suamiku, Ling Feng. Ling Feng bilang hanya urusan kerja. Tapi aku jelas melihat kepuasan di matanya. 13 Mei. Dokter menyuruhku menjaga mood tetap baik. Jangan terpancing. Tapi dia malah di acara keluarga mengataiku merebut posisi tak mau lepas. Lihat diri sendiri kondisi seperti apa? Semua orang mendengar. Tapi Ling Feng diam saja. 15 Agustus terakhir menulis diary. Hari ini seharusnya hari reuni yang indah. Tapi putriku tak bisa reuni denganku. Dia ancam aku. Kalau tak ajukan cerai, dia punya banyak cara buat aku hilang alami. Ling Feng di samping diam lagi. Aku lelah sekali. Jadi ibuku sebenarnya bukan meninggal alami, tapi dibunuh bersama oleh mereka. Untungnya aku selalu memperhatikannya tentang masalah pajak di grup Lingxi. Proyek-proyek yang ditangani Ibu Tiri banyak banget masalahnya. Tidak. Aku tidak bisa langsung menelpon untuk melapor. Aku harus membuat mereka terbongkar sendiri. Kirimkan ini secara anonim dulu ke Wakil Direktur Keuangan Grup Lingxi. Dia musuh bebuyutan Ibu Tiri. Hal seperti ini lebih baik diserahkan padanya. Lebih masuk akal. Ling Li. Apa kamu tahu perusahaan sedang ada masalah? Tiba-tiba diperiksa pembukuannya. Oh. Ya? Kenapa? Katanya ada yang melapor kami menggelapkan pajak. Sekarang semua buku akun disegel. Ya ikuti saja penyelidikannya. Lagi pula pembukuan perusahaan tidak bermasalah. Apa kamu tahu sesuatu? Apa yang bisa aku tahu? Aku memang marga Ling, tapi bukan berarti aku tahu semua hal tentang keluarga Ling. Terutama hal-hal keuangan. Ling Li, apa ini ulahmu? Sudah kuduga kamu tidak suka melihatku hidup enak. Ibu Tiri. Makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Apa kamu punya bukti? Siapa lagi kalau bukan kamu? Sekarang ada keluarga Qi yang mendukungmu, kamu jadi lupa daratan. Lupa margamu sendiri. Aku tentu ingat margaku. Aku juga ingat kamu yang membunuh ibuku. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang memaksanya mati? Dia jelas-jelas meninggal karena sakit. Oh ya? Lalu kenapa ibu saya saat meninggal dunia? Menurut dokter, kalau dibawa terlambat setengah jam? Hari itu, hanya kamu yang menemuinya. Kalau bukan kamu yang sengaja menunda, lalu siapa lagi? Coba tebak. Kalau mereka tahu kamu menyalahgunakan dana, memalsukan proyek, berapa lama kamu akan mendekam di penjara? Kamu tidak berani. Berani atau tidak, segera kamu akan tahu. Sekarang puas? Grup Lingxi bangkrut. Saya juga masuk penjara. Puas? Masih jauh dari puas. Lalu kamu mau apa lagi? Grup Lingxi sudah hancur. Grup Lingxi memang sudah hancur. Tapi hutangmu pada ibu saya belum selesai. Saya tidak berhutang padanya. Dia sendiri yang sial. Umurnya pendek. Apa hubungannya dengan saya? Sampai sekarang masih membantah. Kalau begitu saya tanya, hari ibu saya meninggal, apa yang kamu katakan padanya? Saya tidak ingat. Tidak apa-apa. Saya bantu kamu ingat. Kenapa kamu tidak mati saja? Di keluarga ini sudah tidak ada tempatmu. Hidupmu hanya mengganggu. Apakah kata-kata ini yang kamu ucapkan? Siapa? Siapa yang memberitahumu? Asisten rumah tangga dulu. Sekarang dia bersedia menjadi saksi. Dan lagi, kenapa waktu itu ambulans terlambat setengah jam? Kamu sengaja menunda, kan? Tidak. Saat itu saya hanya sibuk dengan hal lain. Kamu sibuk. Kau sibuk menelepon ayahku, bilang ibuku. Berulah lagi. Kau sibuk berkemas untuk pindah ke kamar utama. Kau sudah tahu?
Aku tahu lebih banyak daripada yang kau bayangkan. Coba tebak, kalau ditambah dengan tuduhan pembunuhan berencana, berapa lama kau akan menginap di penjara? Tidak. Kau tak boleh berbuat begitu. Aku ini ibu tirimu. Sudah belasan tahun aku merawatmu. Merawat? Maksudmu sering memukul atau memperlakukan aku seperti pembantu? Sejak hari kau membunuh ibuku, seharusnya kau sudah menduga ini akan terjadi. Ibu, aku datang menjengukmu. Ibu, orang yang menyakitimu sudah masuk penjara. Grup Lingxi juga sudah bangkrut. Ayah menemuiku kemarin. Rambutnya langsung memutih semalaman. Dia menangis, memohon agar aku maafkan keluarga Ling. Aku mengabaikannya. Kadang aku berpikir, andai ibu ada, apakah ibu akan merasa tindakanku terlalu kejam? Tapi ibu, mereka duluan yang tak memberi kita jalan hidup. Sekarang aku sudah menjadi direktur grup Cishi. Tak ada lagi yang berani menggangguku. Ibu, tenang saja. Pak Direktur Ling, laporan keuangan triwulan sudah keluar. Naik 20% dibanding periode sama tahun lalu. Baik. Atas nama ibuku, sumbangkan sebagian laba untuk mendirikan sebuah yayasan. Membantu para perempuan yang menjadi korban dalam pernikahan. Baik. Rumah sakit juga melaporkan kondisi TNQ stabil, tapi belum ada tanda siuman. Mengerti. Lanjutkan penggunaan sumber daya medis terbaik untuk mempertahankannya. Lalu biayanya Ambil dari rekening pribadi saya. baik. Ibu, Kichuan menjadi vegetatif. Wen Xiangnan juga sudah meninggal. Terkadang aku merasa kemampuan roh kata ini adalah berkah, juga kutukan. Tapi jika diulang lagi, aku tetap akan memilih dia untuk melindungiku. Membalas dendam untukmu. Ibu, sekarang aku hidup dengan baik. Kedepannya akan lebih baik lagi. Akhirnya, semuanya berakhir. Kichuan, sekarang grup Cishi lebih kuat daripada saat kau kelola dulu. Harga saham naik berkali-kali lipat. Bisnis meluas ke luar negeri. Saat kau bilang aku tidak mengerti apa-apa dulu, pernahkah kau bayangkan hari ini? Ibu, kau lihat? Aku sekarang bukan lagi gadis kecil yang harus bergantung pada roh kata untuk bertahan. Direktur Ling, pukul 3 sore ada rapat lintas negara. Mengerti. Dari yang diatur aturan menjadi yang membuat aturan. Jalan ini sangat sulit bagiku. Tapi setiap langkah berarti. Roh kata adalah senjataku, tapi bukan segalanya bagiku. Kekuatan sejati. Dari hati saya sendiri yang tak pernah menunduk. Dunia ini sangat kejam. Asalkan kamu cukup kuat, bisa mengubah kekejaman menjadi aturan. Dan aku adalah aturan itu sendiri. Halo Direktur Ling,